Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini, saya dan teman-teman kelompok 1 akan menjelaskan mengenai sistem pernapasan pada manusia. Ya, benar, kita akan mempelajari mengenai tubuh kita sendiri. Sebelumnya, apakah teman-teman pernah mengalami peristiwa tersedak saat makan sambil berbicara? Ataukah apakah teman-teman mengetahui pada saat COVID-19 saat ini, organ mana sajakah yang menyerang virus tersebut? Untuk mengetahui jawabannya, mari belajar bersama melalui video ini. Selamat menyaksikan. Manusia, hewan, maupun tumbuhan, sebagai makhluk hidup, kita perlu oksigen untuk hidup. Waktu bernafas kita mempunyai organ-organ yang bekerja sama dan membentuk sistem organ yang bekerja mengatur oksigen yang ada di lingkungan hidup sampai pada setiap sel yang kita butuhkan. Oksigen ini tidak tersedia di dalam tubuh makhluk hidup. Kita mendapatkan oksigen dari lingkungan sekitar kita. Bernafas artinya kegiatan menghirup atau memasukkan oksigen dari lingkungan hidup dan mengeluarkan karbon dioksida dan uap air melalui alat pernafasan kita. Teman-teman, tahu tidak, organ pernapasan pada manusia dimulai dari hidung, pangkal tenggorok atau laring, batang tenggorok atau trakea, cabang batang tenggorok atau bronkus, dan paru-paru yang berisi alveolus. Melalui lubang hidung, udara mendapatkan jalan keluar dan masuk ke dalam tubuh kita. Tapi selain itu, udara juga dapat keluar masuk melalui mulut loh. Namun, jika kita bernapas menggunakan hidung akan lebih baik karena terdapat lendir dan rambut-rambut halus. Rambut-rambut halus inilah yang berfungsi untuk menyaring udara yang mengandung debu, kotoran, dan kuman penyakit. Sedangkan selaput lendir berfungsi untuk mengatur suhu udara yang akan masuk ke paru-paru dan mengatur kelembapan udara agar sesuai dengan kelembapan tubuh kita. Hidung juga jalur yang langsung terhubung dengan alat pernapasan selanjutnya loh, yaitu tenggorokan. Tenggorokan merupakan alat pernapasan manusia yang kedua. Pada tenggorokan terdapat laring atau pangkal tenggorok dan batang tenggorok atau trakea. Pada bagian dalam dinding batang tenggorok terdapat selaput lendir dan rambut-rambut halus yang selalu bergetar yang berfungsi untuk menghalangi benda-benda asing yang akan masuk ke paru-paru kita. Contohnya, pernahkah kalian mengalami peristiwa tersedak? Nah, peristiwa tersedak itulah merupakan gerak refleks dari epiglotis untuk mengeluarkan kembali makanan yang masuk ke saluran pernapasan. Jadi, kita tidak boleh berbicara saat makan ya, agar makanan yang kita makan tidak salah masuk. Gerak refleks adalah gerak cepat dan otomatis yang menanggapi rangsangan dari luar organ. Kemudian, pangkal tenggorok yang disebut juga laring menghubungkan hidung dengan batang tenggorok atau biasa disebut trakea. Pada ujung trakea terdapat bronkus, yaitu percabangan yang menghubungkan trakea dengan paru-paru kiri juga paru-paru kanan. Paru-paru letaknya di dalam rongga dada. Jika kita menghirup udara, maka udara masuk ke paru-paru. Lalu setelah itu kemana lagi ya? Melalui bronkus, gas oksigen disalurkan ke bronkiolus sehingga sampai berujung ke gelembung paru-paru atau biasa disebut alveolus. Alveolus ini mempunyai pembuluh darah di mana terjadi pertukaran atau difusi antara gas O2 dan CO2. Teman-teman, tahu tidak kalau pernapasan kita itu terdiri dari dua jenis pernapasan, yaitu sistem pernapasan dada yang umum kita lakukan dan juga sistem pernapasan perut. Pernapasan dada terjadi karena gerakan tulang-tulang rusuk oleh otot-otot antara rusak atau disebut interkostal. Sedangkan pernapasan perut yaitu pernapasan yang terjadi karena pergerakan otot-otot diafragma, apa itu sekat antara rongga badan yang membatasi rongga dada dengan rongga perut. Pengambilan udara pada pernapasan dada terjadi saat otot antar rusuk berkontraksi atau mengerut, sehingga tulang rusuk terangkat ke atas dan menyebabkan rongga dada dan paru-paru membesar. Jadi, pengeluaran udara terjadi saat otot antar rusuk berelaksasi atau mengendur tulang rusuk turun ke posisi semula, sehingga rongga dada dan paru-paru mengecil.
Sedangkan pengambilan udara pada pernapasan perut terjadi saat otot diafragma berkontraksi, posisi diafragma mendatar dan menyebabkan rongga dada dan paru-paru membesar. Jadi pengeluaran udara terjadi saat otot diafragma berelaksasi, posisi diafragma melengkung ke atas lalu menyebabkan rongga dada dan paru-paru mengecil. Sebelum menjelaskan mengenai gangguan-gangguan sistem pernapasan pada manusia, ada baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa itu faktor-faktor penyebab gangguan pernapasan pada manusia. Faktor-faktor tersebut diantaranya, yang pertama, ada faktor fisik. Adanya kelainan pada organ pernapasan dapat menyebabkan gangguan pernapasan. Misalnya pada gambar terlihat bayi yang lahir prematur, karena organ pernapasannya mungkin belum sempurna, sehingga membutuhkan alat bantu pernapasan. Yang kedua adalah faktor penyakit. Banyak penyakit menyebabkan gangguan pada pernapasan, misalnya influenza, asma, bronkitis, emfisema, kanker paru-paru, dan lain-lain. Yang ketiga adalah faktor lingkungan. Kita bernapas untuk menghirup oksigen. Lingkungan kotor asap kendaraan, asap pabrik, dan asap rokok dapat mencemari udara. Udara yang tercemar menyebabkan ketersediaan oksigen menipis, sehingga kita merasa susah saat bernapas. Gangguan pada sistem pernapasan. 1. Influenza. Influenza disebabkan oleh virus yang bernama virus influenza. Gejalanya adalah 1. Batuk. 2. Demam lebih dari 39 derajat. 3. Pusing. 4. Nyeri otot. 5. Pilek. 6. Bersin-bersin. Pencegahannya adalah 1. Menggunakan masker saat sakit. 2. Menjaga kebersihan tangan. Dan yang kedua adalah asma disebabkan oleh bulu hewan, asap rokok, debu, makanan. Saat alergen masuk dalam tubuh akan menghasilkan senyawa prostaglandin dan histamin. Kedua senyawa itu dapat menyebabkan penyempitan saluran pernafasan dan dapat menyebabkan penderita kesulitan menghirup oksigen. Oleh karena itu, penderita harus menghindari zat yang dapat menimbulkan asma. Yang ketiga adalah TBC. TBC disebabkan oleh bakteri yang bernama Mycobacterium tuberculosis. Ketika bakteri masuk ke dalam paru-paru, dapat menyebabkan infeksi, sehingga memicu sistem imun untuk bergerak ke area terinfeksi. Namun jika imun lemah, maka bakteri akan menyebar ke organ yang lain. Gejalanya adalah 1. Berat badan turun. 2. Berkeringat pada malam hari. 3. Tidak memiliki nafsu makan. 4. Demam. 5. Batuk berdarah. Pencegahannya adalah menggunakan masker. 2. Menjaga daya tahan tubuh dan menghindari batuk di tempat umum. Selain disebabkan oleh virus dan bakteri, ternyata merokok juga dapat menyebabkan penyakit sistem pernapasan pada manusia loh. Kita semua tidak asing lagi dengan kegiatan seperti ini pada ilustrasi tersebut. Meskipun perusahaan rokok telah memberikan peringatan bahaya merokok pada setiap kemasan rokok yang diproduksi, tetapi mengapa masih banyak orang yang tetap mengkonsumsi rokok tersebut? Ternyata komponen rokok terdiri dari tar dan nikotin. Nikotin merupakan senyawa yang dapat menyebabkan kecanduan, sehingga seseorang ingin lagi, dan lagi. Sedangkan tar merupakan komponen rokok yang bersifat karsinogen atau dapat menyebabkan penyakit pada tubuh. Tar dapat menyebabkan gigi bahkan kuku tampak lebih kuning, dapat menyebabkan kanker paru-paru, kanker tenggorokan, bahkan dapat menyebabkan kematian. Dari penjelasan tersebut, kita harus sadar akan kesehatan organ pernapasan kita. Indonesia termasuk negara yang tinggi akan polusi. Polusi adalah zat yang mempunyai efek berbahaya dan beracun pada lingkungan. Apakah kalian tahu bagaimana polusi mempengaruhi tubuh kita? Terdapat dua cara polusi memasuki udara. Yang pertama adalah point source, di mana polutan berasal dari satu sumber, contohnya seperti polusi pabrik. Yang kedua adalah non-point source, di mana polutan berasal dari banyak sumber seperti polusi kendaraan. Lalu, ada 3 organ penting bagi tubuh manusia yang dipengaruhi oleh polusi udara, yaitu paru-paru, jantung, dan otak. Polutan di udara merupakan molekul-molekul kecil yang dapat dengan mudah masuk ke dalam tubuh kita. Di saat kita bernapas, mereka dapat menyebabkan inflamasi di paru-paru yang dapat mengakibatkan kehilangan kapasitas dan dapat mengurangi fungsinya seiring dengan berjalannya waktu.
Penumpukan polutan ini dapat menyebabkan penyakit pada paru-paru kita, seperti asma, emfisema, bahkan kanker. Biasanya, mereka yang rentan terhadap masalah kesehatan akibat polusi udara ini adalah mereka yang mempunyai kondisi lemah pada jantung dan paru-paru, ibu-ibu hamil, orang yang bekerja di luar ruangan, orang tua, dan juga anak yang masih di bawah umur 14 tahun. Selanjutnya, saya akan membahas tentang teknologi sistem pernapasan pada manusia, di mana teknologi pada sistem pernapasan ini digunakan sebagai alat kesehatan untuk menunjang berbagai permasalahan pada sistem pernapasan. Teknologi yang pertama ada tracheostomy, yang merupakan pembuatan lubang pada trakea untuk membantu pasien yang kesulitan bernapas, atau untuk yang mengalami penurunan kadar oksigen yang signifikan. Nah, biasanya tracheostomy ini dilakukan pada penderita difteri akut dan dapat menyebabkan penyumbatan pada saluran pernapasannya. Caranya cukup dengan menghisap lendir-lendir yang menghalangi sistem pernapasan tersebut. Teknologi yang kedua ada pulmotor. Pulmotor ini digunakan untuk membantu proses pemberian pernapasan buatan. Pernapasan buatan ini biasanya dilakukan pada orang yang tenggelam atau syok karena sengatan listrik. Teknologi yang ketiga ada spirometer. Teknologi spirometer ini dapat memberikan sebuah diagnosa tentang kondisi paru-paru yang abnormal. Teknologi yang keempat ada oksigen catheter. Alat ini digunakan untuk mengalirkan oksigen ke dalam lubang hidung. Biasanya alat ini terpasang dengan tabung oksigen yang terletak di sampingnya. Teknologi yang kelima, teknologi terakhir ini adalah ventilator. Teknologi ventilator merupakan sebuah mesin yang didesain untuk memompa udara masuk dan keluar paru-paru. Hal ini dapat membantu pernapasan pasien yang secara fisik kesulitan bernapas.